kondisi banjir yang menggenang di Desa Mujurlor, Kecamatan Kroya. Banjir merendam permukiman warga. Kita ke informasi selanjutnya, banjir bandang susulan menerjang sejumlah kecamatan di 22 kecamatan. Kondisi Jati Jakarta Timur menuju Bekasi maupun Terdampak bencana banjir di Kota Medan, Sungai Ciliwung. Hujan deras dan menyebabkan aliran Sungai Cibuntu meluap dan mengakibatkan 5 desa di Kecamatan Cicurug terendam. Banjir, banjir, banjir. Kata itu udah gak asing banget kita dengar di kota Jakarta. Setiap musim penghujan, pasti kota Jakarta menjadi langganan banjir. Kira-kira apa sih penyebab banjir? Banjir banyak penyebabnya, dimulai dari curah hujan yang tinggi tanpa disertai daerah resapan yang baik. Banjir di Jakarta juga disebabkan oleh banjir kiriman dari berbagai daerah di sekitarnya. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya juga menyebabkan saluran tersumbat dan menyebabkan banjir. Banjir sangat merugikan bagi masyarakat Jakarta. Bencana banjir sendiri merupakan salah satu bencana yang dapat dikatakan minim sekali memakan korban jiwa loh. Namun dampak dari bencana banjir ini cukup besar dalam aspek kehidupan. Ada pun beberapa aspek kehidupan yang akan terdampak jika bencana banjir terjadi. Yang pertama, manusia dan hewan. Banjir memiliki dampak yang sangat buruk bagi kehidupan manusia juga hewan. Bencana ini juga lebih banyak memberikan dampak negatif, seperti menyebabkan banyaknya manusia dan hewan terluka bahkan hingga mati. Selain kerugian material, manusia juga sedikitnya akan mengalami masalah kesehatan. Persoalan kesehatan yang sering datang saat banjir seperti hipotermia, demam, gigitan hewan buas, infeksi kuman dan bakteri, keracunan, dan beberapa penyakit bawaan dari air banjir itu sendiri. Ada banyak solusi banjir yang dapat terrealisasikan. Di samping solusi dari pemerintah, kita sebagai masyarakat juga dapat turut membantu dengan aksi nyata yang dapat diwujudkan mulai dari hal-hal yang terkecil. Pertama, kita wajib membuang sampah di tempatnya, bukan di sungai, maupun di wilayah terlarang lainnya. Sampah juga harus kita perhatikan jenisnya, mulai dari sampah organik, sampah anorganik, sampai sampah B3. Pembuangan sampah harus sesuai dengan kategori jenis sampah itu sendiri. Dan yang kedua, menyisihkan barang yang masih layak didaur ulang, seperti kaleng minuman, bingkai jendela, koran, kardus, dan yang lain sebagainya. Dan yang ketiga, mengganti plastik belanja yang biasa digunakan dengan beralih pada reusable bag yang kini banyak ditawarkan untuk mendukung penghijauan dan juga mengurangi konsumsi sampah plastik di masyarakat. Contoh lainnya, mengganti sedotan plastik dengan stainless straw, dengan kata lain, menerapkan zero waste dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari saat ini, mulai dari yang terkecil, dan mulai dari diri sendiri. Dan yang keempat, membuat lubang resapan biopori di halaman rumah. Cara ini dilakukan agar banjir tidak masuk ke dalam rumah. Bahan yang dibutuhkan dan cara memasangnya juga cukup mudah untuk dilakukan. Dan yang terakhir, mengajak masyarakat untuk bersama-sama kerja bakti secara rutin untuk membersihkan selokan agar terhindar dari sampah, sehingga air tidak akan meluap dan menggenang sampai akhirnya berakhir banjir.